Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الحاضرون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله ثم اتقوا الله حيثما كنتم لعلكم ترحمون. قال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف: الصبر ضياء. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin sidang Jumat Masjid At-Taqwa Kampus Rawamangun yang mudah-mudahan senantiasa Allah berikan rahmat dan hidayah. Alhamdulillah wa syukrulillah, sampai dengan saat ini kita masih diberikan berbagai macam nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang sangat besar, nikmat iman Islam, dan sungguh nikmat-nikmat tersebut tak mungkin kita akan hitung, tak mungkin kita sanggup menghitungnya. Bahkan dengan super canggih, alat yang canggih sekalipun, nikmat-nikmat tersebut tidak mungkinlah kita mampu menghitungnya dibandingkan dengan apa yang Allah sampaikan, berikan kepada kita. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang bukan saja dikagumi oleh kita yang ngaku umatnya, Nabi yang bukan saja diacungi dua jempol oleh kita yang memang ngaku-ngaku hamba Allah dan pengikut Rasulullah. Tapi bagaimana seorang Michael Hart, peneliti, penulis buku yang terkenal, bestseller, baru-baru ini bahkan banyak orang-orang yang bacaannya macam-macam, ingin menelusuri bagaimana sih Nabi Muhammad itu, bagaimana sih sepak terjangnya, apa sih kejelekannya. Semakin dicari apa yang menjadi minimal yang menjadi jeleknya Rasulullah di hadapan mereka yang mencari-cari kejelekan, nggak ketemu. Semakin dalam, semakin dicari, semakin jauh dicari apa sih celaknya Nabi Muhammad SAW, nggak ketemu. Justru yang ketemu adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Betapa banyak yang dari dulu sampai dengan sekarang, orang yang tadinya benci kepada yang namanya syiar-syiar yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dari dulu zaman Umar yang tegas galak, sampai akhirnya berbalik arah bagaimana Sayyidina Umar itu cinta benar kepada Rasulullah dan akhirnya masuk Islam.
Hadirin sedang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajar kalau kita sampai dengan saat ini, sampai dengan detik ini, kita masih diberikan nikmat iman Islam dan kesempatan untuk menjadi hamba Allah, menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Bahkan hadirin, apa yang terjadi ketika Nabi Muhammad SAW hendak meninggal? Ketika Nabi Muhammad SAW di pembaringan, apa yang diingat oleh Rasulullah tidak ada lain, tidak ada yang bukan kecuali ummati, ummati, ummati. Ya Allah, bagaimana umatku kalau aku ini engkau panggil? Ya Allah, bagaimana umat yang mengaku berislam, beragama kepada, bertuhan kepada Allah, beragama Islam, bagaimana sepeninggalku ya Allah? 3 kali Rasulullah menyampaikan itu. Lalu bagaimanakah kalau kita enggak senang kepada Nabi yang mencintai umatnya itu? Hadirin, hati pun berpesan, mari kita tingkatkan sebagaimana pesan Rasulullah SAW. Ittaqu, bertakwalah kalian. Takutlah kepada Allah. Bukan hanya takut kepada apa sih yang ada undang-undang di negara, di hukum dunia. Hukum dunia di negara mungkin bisa dialihkan, bisa dipelesetkan, bisa dimacam-macamkan. Tapi hukum Allah nantinya, apa kata Allah? Ketika Allah berfirman, Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu asarahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Hadirin, kita tahu beberapa hari yang lalu Sumatera Barat, Sumatera Utara, Aceh bahkan begitu luar biasanya, yang bahkan menurut para ahli, menurut para orang-orang yang sudah bicara depan media, itu sebenarnya nggak bakalan terjadi yang seperti itu apabila manusia-manusianya betul paham betul bagaimana apa yang harus diurus terhadap hutan-hutan. Bagaimana kayu-kayu besar yang bisa lari, bagaimana gelondongan batang-batang pohon yang nggak ada ranting dan daun-daun hijau, bagaimana itu batang-batang pohon yang besar bisa berkejaran di atas limpahan air yang deras, longsor, menimpa rumah, bukan saja rumah yang kecil, bukan saja penduduk yang miskin, bukan saja penduduk biasa, tetapi orang-orang kaya pun habislah saat itu. Masya Allah. Suatu saat nanti apa yang terjadi? Tadi saya sampaikan dalam surat ke-36, Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu atharahum. Apa kata Allah? Suatu saat nanti, hai manusia, kami akan bangkitkan lagi kalian. Nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu. Akan kami sudah perlihatkan kepada kalian, kami sudah catatkan wa naktubu ma qaddamu, apa yang kalian tinggalkan di belakang kalian, bekas-bekas kalian, tanda tangan kalian, perizinan kalian. Mungkin di media ngakunya, enggak, bukan zaman saya. Oh, bukan, itu mah presiden yang ono. Oh, itu mah menteri yang si itu. Bisa bersilat lidah ketika Allah membicarakan hal tersebut. Apa kata Allah dalam ayat 65 surat Yasin? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kata Allah, nggak bisa lagi al-yawma nakhtimu ala afwahihim, ngomong mulut nggak bisa, bibir kita nggak bisa berbicara, mulut kita nggak bisa memberikan alasan, mulut kita terkunci ketika menyatakan bukan saya yang tanda tangan, bukan saya yang berikan jalan, bukan saya membebaskan ilegal masuk ke Indonesia. Kata Allah, kata itu di dalam firman-Nya 165 itu, apa yang terjadi? Dikunci mulutnya, yang bicara adalah tangannya. Yes, aku ini loh yang tanda tangan saat itu. Tahu saksinya itu. Berapa M lari ke si itu V-nya, berapa T lari ke si anu-nya. Tangan yang bicara, kaki yang menjadi saksi. Allah yang berfirman dalam surat 36 ayat 65 tersebut.
Nah, mudah-mudahan apa yang tersisa dari duka Sumatera Barat, Sumatera Utara, Aceh, dan mungkin sebentar lagi, nggak tahu kita, Jakarta merasa aman, Jawa merasa aman, mungkin Timur merasa aman, nggak tahu kita. Kalau perilakunya itu tidak berubah, tidak bertobat kepada Allah, tidak diimbangi dengan apa yang namanya kepada Allah minta permohonan ampun, dan kepada masyarakat dan rakyat pengabdian yang baik, yang tulus, memberikan kesempatan yang baik kepada semuanya, bukan golongannya saja. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin ala habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ayuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah haitsu ma kuntum la'allakum tuflihun, la'allakum faizun, kama qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyakirin. Ya Allah, ya Rahman, Rahim, bagian khutbah yang kedua ini, mudah-mudahan kita terinspirasi dari firman Allah surat Al-Baqarah ayat 155. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Apa kata Allah dalam Al-Baqarah 155 tersebut? Kata Allah, kalau sudah terjadi yang namanya pengurangan, penghabisan, penghancuran, apakah itu orang, apakah itu harta benda, apakah itu bangunan, apakah itu uang, ataukah itu tanaman, apakah itu buah-buahan, bahkan jiwa sekalipun, kata Allah, bagi orang-orang yang terkena tersebut, wabasyiris sabirin, berbuat sabarlah, mudah-mudahan Allah gantikan yang lebih baik, Allah kuatkan, Allah berikan balasannya, dan nanti balasannya adalah surga di akhiratnya kelak. Sudah berapa ratus orang yang meninggal saat ini. Yang bicara para pemimpin pejabat, itu kan hanya di medsos kelihatan gede. Pas ke sana, ya Allah, nauzubillah. Maka tidak boleh sembarangan. Harus ada empati, sekecil apapun yang namanya musibah, sekecil apapun yang namanya ketidaksukaan orang, kita harus dapatkan itu dalam diri kita. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah jauhkan bala, mudah-mudahan Allah jauhkan daripada wabah, Allah jauhkan daripada kita hal-hal yang buruk, walaupun kita jauh dari pegunungan, walaupun kita agak jauh dari lautan, walaupun kita jauh dari mungkin yang namanya sesar gempa nantinya, mudah-mudahan Allah tunda, Allah jauhkan dengan keibadahan, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah, kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita, istri kita, orang tua kita yang masih ada, anak cucu kita, saudara kita, bahkan teman-teman kita, diberikan oleh Allah kekuatan, diberikan oleh Allah perlindungan, diberikan oleh Allah rahmat, hidayah, dan taufiknya, sehingga makin hari, makin waktu, makin dekat kepada Allah, sehingga Allah menurunkan kasih sayangnya, bukan siksa apalagi azabnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat
الأحياء منهم والأموات ويا قاضي الحاجات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك أعداءك أعداء الدين بعزتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر أمة محمد يا الله اللهم انصر أمتك يا الله محمد في كل مكان وفي كل زمان وخصوصا في فلسطين في أوغور يا الله في غزة يا الله في السودان يا أرحم الراحمين اللهم انصرهم نصرا عظيما اللهم انصرهم نصرا عظيما اللهم انصرهم نصرا عظيما يا الله يا ربنا ولك الحمد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.